Swastiastu. Selamat sore Ibu Rusmiati dan teman-teman E2. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Pratnya Mahadewi, NPM 1832122087. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok E2 akan mempresentasikan strategi yang tepat dalam memasarkan produk tahu gila di Denpasar. Baik, di sini saya langsung saja akan membawakan bab pertama, yaitu ada latar belakang. Jadi sebagai wilayah yang kaya akan wisata kulinernya, Denpasar telah memanjakan masyarakatnya yang hobi berwisata kuliner dengan berbagai macam jenis makanan khas dari seluruh wilayah Denpasar. Banyak usaha industri yang saling bersaing dalam memproduksi makanan, khususnya aneka jajanan siap saji dalam memenuhi keinginan konsumen yang senang mengkonsumsi makanan baru. Salah satu usaha kecil yang menjadi sorotan kami dalam tugas ini adalah produk tahu gila atau tahu kriuk yang merupakan jajanan siap saji dan praktis dan tentunya tidak mengandung bahan pengawet tambahan. Tahu gila atau tahu kriuk ini dijual dengan berbagai macam rasa seperti rasa ayam bawang, balado, barbeque dan masih banyak varian rasa lainnya. Diharapkan produk ini bisa menjadi alternatif jajanan siap saji yang dapat dimakan sebagai cemilan di waktu senggang. Aspek pemasaran merupakan aspek yang penting dalam penjualan suatu produk karena apabila mekanismenya berjalan dengan baik, dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran produk ini adalah kurangnya pasokan perasa dari produsen dan banyaknya pesaing dari produk lain. Diperlukan analisis faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam memasarkan produk tahu gila ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal pada pemasaran produk tahu gila atau tahu kriuk ini yang merupakan jajanan siap saji yang praktis dan tentunya tidak mengandung bahan pengawet tambahan. Nama saya Nikade Anissa Putri Irawan, NPM 1832122112. Saya akan menjelaskan materi bab 2, tinjauan pustaka, landasan teori. Menurut Philip Kotler, pada tahun 2005, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh yang mereka butuhkan dan yang mereka inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Strategi pemasaran adalah sebuah keseluruhan program perusahaan untuk menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari bauran pemasaran, produk distribusi, promosi, dan harga. Menurut Kotler pada tahun 2008, bauran pemasaran adalah seperangkat taktik pemasaran yang dapat dikontrol meliputi produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menciptakan respon dari target marketnya. Analisis SWOT menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008. Analisis SWOT adalah evaluasi secara keseluruhan terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan harus menganalisa kekuatan perusahaan dan mengidentifikasi kelemahan perusahaan. Selain itu, perusahaan menganalisa pasar dan lingkungan pemasaran untuk mencari kesempatan yang atraktif dan mengidentifikasi ancaman. Saya Fiorentina, NPM 102. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode penentuan daerah. Penelitian dilakukan di Kota Denpasar, Bali. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara purposif atau sengaja, yakni Kota Denpasar sebagai pusat produsen tahu gila di Bali. Yang kedua, metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara metode sensus, di mana seluruh populasi yang menjadi produsen dijadikan sampel. Produsen tahu gila di Kota Denpasar sebanyak 3 produsen. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan pembagian kuesioner kepada pemilik perusahaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang memberi informasi pada penelitian ini, yakni Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, serta Badan Pusat Statistik Bali. Yang terakhir ada metode analisis data. Untuk menyelesaikan masalah 1 digunakan analisis deskriptif dan masalah 2 digunakan analisis SWOT. Dengan analisis SWOT, dapat ditunjukkan peluang dan 4 ancaman yang dihadapi perusahaan tahu gila di Kota Denpasar dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Adapun langkah-langkah pembuatan matriks SWOT yaitu
Yang pertama, tahap pengambilan data evaluasi faktor internal dan eksternal. Yang kedua, tahap penentuan skor atau rating pada tiap faktor yang akan ditentukan. Yang ketiga, tahap pembobotan pada tiap faktor. Yang keempat, tahap pembuatan matriks. Yang kelima, mencari nilai rata-rata geometris. Yang keenam, normalisasi nilai rata-rata geometris. Yang ketujuh, pembuatan matriks evaluasi strategi pemasaran. Yang ke-8, penyusunan faktor-faktor strategis dengan matriks SWOT. Perkenalkan, nama saya Nimade Rosita Febrianti, NPM 088. Di sini saya akan melanjutkan bab 4, yaitu gambaran umum perusahaan. Gambaran umum produk. Tahu gila atau tahu kriuk merupakan salah satu home industry berbentuk makanan atau jajanan siap saji yang terbuat dari tahu, dilengkapi dengan berbagai macam varian atau rasa seperti balado, barbecue, keju, dan varian rasa lainnya. Sasaran konsumen dari tahu gila ini adalah masyarakat di sekitar dan pasar yang melintas di kawasan mall level 21. Namun tidak menutupi kemungkinan akan lebih luas lagi. Keunggulan dari produk ini adalah tahunya berbentuk kotak-kotak kecil yang memudahkan konsumen untuk mengkonsumsinya. Rasa atau bumbunya dibuat sendiri. Mudah disajikan karena dengan digoreng. Tahan lama hingga 1 bulan atau lebih apabila disimpan di dalam freezer. Cara memasak tahu gila ini sangatlah mudah. Apabila dalam kondisi beku, yang dilakukan adalah dengan memasukkan api dan masukkan rotagor, lalu kecilkan api sampai tahu sedikit mengembang, dan ubah nyala api menjadi sedang sehingga tahu matang. Apabila dalam kondisi tidak beku, yang dilakukan adalah memanaskan minyak dengan api yang sedang, kemudian memasukkan tahu dan goreng sampai matang. Yang kedua adalah alasan pemilihan produk. Alasan pemilihan produk tahu gila ini adalah tahu merupakan produk industri yang unik. Masyarakat mengira bahwa tahu ini sejenis tahu biasa yang hanya digoreng saja. Tahu gila ini merupakan jenis makanan siap saji yang sehat karena terbuat dari tahu dan tanpa bahan pengawet. Penyajian tahu ini sangatlah mudah karena tinggal digoreng saja. Selain itu, juga memiliki tekstur yang crispy di luar dan lembut di dalamnya. Rasa variannya juga bermacam-macam. Yang ketiga ada siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang dapat memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Seperti halnya dengan manusia, suatu produk juga dapat memiliki siklus hidup. Siklus hidup produk atau produk life cycle ini yaitu sesuatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar dengan ditarik dari pasar. Siklus hidup memiliki peranan penting dalam pemasaran karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Siklus hidup produk ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap perkenalan. Tahap ini rotagor mulai dipasarkan secara bertahap dengan volume penjualan belum tinggi. Tahu gila yang saat ini dipasarkan masih di kalangan remaja dan dewasa. Tahu ini merupakan produk yang benar-benar baru di kalangan remaja dewasa sehingga dalam pemasarannya dibutuhkan promosi. Promosi ini menitik beratkan pada merek yang kita jual karena distribusi barang masih sangat terbatas dan laba yang diperoleh masih rendah. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan, dalam tahap ini penjualan tahu mulai meningkat dan laba yang didapat juga meningkat. Hal ini disebabkan sasaran konsumen dari tahu ini sudah mengenal tahu gila. Promosi yang dilakukan tidak lagi seagresif pada tahap perkenalan. Persaingan sudah mulai ketat disebabkan banyak pesaing yang mulai memasuki pasar. Hal yang dapat kita lakukan adalah dengan memperluas dan meningkatkan distribusi tahu dan menurunkan harga jual. Yang ketiga ada tahap kedewasaan. Tahap ini menunjukkan bahwa penjualan masih meningkat. Pesaingnya pada tahap ini sangat tajam sehingga laba yang akan diperoleh akan menurun. Penjualan tahu pada tahap ini berusaha untuk memperluas pasar, mencoba menarik konsumen yang merupakan pemakai produk tahu ini, melakukan strategi perbaikan pada tahu dengan menambah varian rasa baru seperti rasa cumi. Yang keempat ada tahap kemunduran. Tahap ini produk mengalami kekunuan sehingga harus diganti dengan produk yang baru. Pada tahap ini pesaing sudah mulai berkurang namun permintaan barang sudah mulai menurun. Apabila produk lama tidak segera ditanggalkan tanpa mengganti dengan produk baru, maka perusahaan hanya dapat beroperasi pada pasar tertentu yang sangat terbatas. Pada tahap ini, tahu gila harus memperbaharui produknya
meninjau kembali dan memperbaiki program dan produksi pasar agar lebih efisien, sehingga menghilangkan varian rasa yang dianggap kurang baik. Saya akan membacakan hasil dan pembahasan dari bab 5. Di poin pertama itu ada kekuatan atau kelebihan dalam pemasaran tahu gila. Yang pertama itu ada keunggulan produk yang memiliki berbagai cita rasa. Penjual tahu memproduksi tahu gila ini dengan total varian ada 10 varian, yaitu ayam bawang, balado, barbecue, keju, pizza, salted egg, rumput laut, kari ayam, jagung manis, dan cabai pedas yang bisa disesuaikan level kepedasannya. Adapun ukuran kemasan yang dijual oleh pengusaha tahu di Kota Denpasar ini adalah dengan kemasan kotak yang sedang. Yang kedua ada stabilnya usaha tahu gila dari segi keuangan atau finansial. Rata-rata modal awal yang digunakan pengusaha untuk membuka usaha tahu di Kota Denpasar ini adalah sebanyak 15 juta dengan modal sendiri. Tersedianya modal membuat tahu dapat diproduksi secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga itu ada harga jual produk terjangkau. Harga jual yang ditetapkan oleh tahu gila di Denpasar ini berkisar antara 10.000 sampai 15.000 untuk semua jenis rasa dan kemasan. Perkenalkan, nama saya Kartika Aurelia Yudiana, NPM 103. Bab 6. Penutupan. Kesimpulannya, secara internal yang mempengaruhi pemasaran produk tahu gila di wilayah Denpasar dan sekitarnya adalah produk, modal, harga jual, jumlah produksi, promosi, dan tenaga kerja. Secara eksternal yang mempengaruhi pemasaran produk tahu gila di wilayah Denpasar adalah permintaan pasar, teknologi, bantuan pemerintah, produk pesaing, dan bahan baku. Strategi yang diperoleh untuk meningkatkan pemasaran produk tahu gila adalah strategi agresif atau strategi SO, Strength Opportunities, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tahu gila untuk pemasaran yang lebih luas baik domestik maupun luar negeri. Meningkatkan penggunaan teknologi modern guna menghasilkan produk tahu gila dengan harga terjangkau dan memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah untuk meningkatkan produksi tahu gila siap jual. Disarankan kepada pengusaha produk tahu gila di wilayah Denpasar untuk meningkatkan upaya pemasaran melalui media iklan atau penawaran produk sehingga produk tahu gila lebih dikenal oleh lapisan luas masyarakat dan perusahaan menjadi lebih berkembang. Kepada pemerintah untuk tetap memberi dukungan kepada perusahaan produk tahu gila di wilayah Denpasar secara adil dan merata. Perlunya bantuan agar perusahaan produk tahu gila di wilayah Denpasar berkembang menjadi industri yang lebih besar. Dan kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai strategi pemasaran produk tahu gila di wilayah Denpasar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk sesi tanya jawab akan ada di video selanjutnya. Terima kasih.